Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai hakikat paragraf. Pertama, ada pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai indensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. 1. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. 2. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Lalu ada yang kedua, gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Lalu 3. Struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, dan mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang, baik pengembang langsung atau pengembang tak langsung. Banyak kalimat pengembang langsung dan pengembang tak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topiknya. Struktur-struktur paragraf itu dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Lalu berikut ini contoh paragraf struktur 1, 2, 3, dan 4. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama. Contoh kesatuan paragraf sebagai berikut. Contoh paragraf 4 tersebut membicarakan persoalan yang sama, yaitu angklung. Oleh karena itu, aspek kesatuan sebagai salah satu ketentuan paragraf yang baik terpenuhi.
Yang selanjutnya, dalam paragraf yang baik terdapat kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Urutan pikiran yang teratur dapat terbentuk dari keterkaitan dan keserasian antar kalimat dalam paragraf. Alat kohesi gramatikal yaitu yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu, antara lain adalah: pertama, kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kedua, referensi atau pengacuan. Yang ketiga, paralelisme, kesejajaran struktur. Dan yang keempat, elipsis, pelesapan. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa: pertama, sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga hiponim, dan yang keempat repetisi atau pengulangan. Lanjut ke alat kohesi, yaitu pertama ada kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan-gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi. Lanjut, yang kedua adalah referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi yang dapat dijadikan sebagai alat kohesi dalam paragraf adalah referensi endoforis. Referensi endoforis adalah pengacuan terhadap mewujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Lalu yang ketiga ada substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konsistuen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk, kata, atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri sakura, atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Dengan penyulihan paragraf tidak terkesan monoton karena terhindar dari pengulangan bentuk yang sama. Selain itu, penyulihan juga dapat dimanfaatkan untuk memperjelas atau mempertegas suatu kata atau frasa. Lalu yang keempat, ada elipsis atau pelepasan atau penghilangan. Merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Dalam suatu wacana tulis, yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Lanjut, yang kelima ada sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Lalu yang keenam ada antonim.
Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Lanjut, yang ketujuh ada hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut subordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Lanjut, yang kedelapan ada kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian suatu dan suatu itu sendiri secara keseluruhan. Lanjut, yang kesembilan atau yang terakhir dari kepaduan paragraf, yaitu repetisi. Repetisi atau perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lainnya. Lanjut, yang ketiga yaitu kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Berikut ini adalah contoh paragraf yang menunjukkan ketuntasan. Lanjut, yang keempat ada keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Contohnya sebagai berikut. Lanjut, yang kelima ada konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sekian, terima kasih untuk bab pertama, hakikat paragraf. Selanjutnya ada bab yang kedua mengenai jenis paragraf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.